Mungkin kalau Mas AHY tahu, kemungkinan akan kaget. Ya, karena Muldoko tidak mundur dan juga tidak dipecat oleh Presiden Joko Widodo. Malah Jokowi memberikan tugas yang sangat penting untuk negara, yaitu Jokowi menunjuk Muldoko sebagai tim pengarah untuk pengambil alihan Taman Mini Indonesia Indah. Diketahui pemerintah telah mengambil alih Taman Mini Indonesia Indah sebagai aset negara, dan juga pemerintah menunjuk tim-tim untuk pengambil alihan Taman Mini tersebut, yaitu membentuk tim transisi. Ya, transisi melibatkan orang-orang penting seperti Kemensesnek dan juga KSP Muldoko, di mana Muldoko tersebut pernah dituduh oleh AHY, dan ternyata tuduhannya juga terbukti pada waktu KLB di Deli Serdang kemarin. Dan seruan untuk mencopot Muldoko juga berkumandang di media sosial. Tetapi Jokowi tetap mempertahankan Muldoko. Pak Jokowi memang sulit ditebak. Dirasa Pak Muldoko, kemungkinan Pak Jokowi mempunyai pemikiran yang berbeda. Malah sekarang Pak Muldoko menjadi tim pengarah pengambil alihan aset Taman Mini Indonesia Indah. Bukannya dipecat, malah Jokowi memberikan tugas yang sangat penting untuk negara. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. AHY pasti kaget. Bukannya mundur, Muldoko malah dipercaya Jokowi jadi pengarah TMII. Pemerintah membentuk tim transisi pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah. Tim transisi akan bekerja selama 3 bulan untuk mengambil alih pengelolaan dari Yayasan Harapan Kita. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan, tim transisi pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah akan diketuai oleh Sekretaris Kemensesnek Setia Utama. Sementara sebagai pengarah adalah Mensesnek Patrikno, Seskap Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Di situ ada tim pengarah. Pertama ada Mensesnek, Mensekap, KSP. Selanjutnya ada tim ketuanya Sekretaris Kemensesnek. Berikutnya tim asistensi ada BPKP, DCKM, ada Kapolda Metro Pangdam Jaya, kata Muldoko di Komplek Istana Kepresidenan Jumat 9 April 2021. Dijelaskan, Muldoko tim transisi akan bekerja selama 3 bulan untuk memindahkan pengelolaan Taman Mini dari Yayasan Harapan Kita ke Kementerian Sekretaris Negara Kemensesnek. Mereka diberi waktu 3 bulan dan mulai bekerja setelah dibentuk. Jadi langsung bekerja, katanya. Dikatakannya, saat ini pemerintah telah melakukan pendampingan dan melibat lebih dalam tata kelola miniatur Indonesia itu. Beberapa pihak yang terlibat adalah Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada UGM hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Dari situ, setidaknya ada 3 hal yang menjadi asesmen. Di antaranya, Taman Mini Indonesia Indah perlu dikelola dengan pendekatan swasta, kerjasama dengan pemerintah atau badan layanan umum. BPKP pun telah mengaudit perkembangan Taman Mini dan meminta Kementerian Sekretaris Negara untuk menangani persoalan yang ada. Seiring dengan perkembangan wisata yang semakin baik, Taman Mini harus jadi tempat dengan nilai ekonomi, sosial budaya, dan beragam nilai lainnya, katanya. Karenanya, usai pengalihan pengelolaan dari Yayasan Harapan Kita, kedepannya Taman Mini akan dikelola kepada BUMN Pariwisata. Selanjutnya, salah satu opsi ke depan yang akan mengelola itu diantaranya BUMN bidang pariwisata, ungkapnya. Muldoko juga membantah spekulasi yang menyebutkan keluarga Presiden Joko Widodo akan mengelola Taman Mini. Itu pemikiran primitif, katanya. Ditegaskannya, sejauh ini Presiden Jokowi tidak pernah berencana membuat yayasan baru untuk mengelola Taman Mini. Jangan lagi ada pandangan seperti itu. Pak Presiden sama sekali nggak berpikir seperti itu, ujarnya. Diketahui pengambil alihan Taman Mini oleh Kemensesnek dilakukan setelah Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengelolaan Taman Mini, sehingga memindahkan pengelolaan Taman Mini ke Kementerian Sekretaris Negara.
Taman Mini yang merupakan aset negara di bawah Kemensesnek selama 44 tahun dikelola Yayasan Harapan Kita. Pengelolaan berdasarkan keputusan Presiden Kepres nomor 51 tahun 1977. Muldoko mengakui selama ini Yayasan Harapan Kita juga menanggung kerugian sebesar 40-50 miliar dari pengelolaan Taman Mini. Diketahui juga sebelumnya, keberanian staf Presiden Muldoko KSP untuk merebut kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono AHY membuat banyak pihak berspekulasi mengenai dukungan istana kepada Muldoko. Dan tentu saja, Presiden Joko Widodo perlu mengambil langkah tegas untuk membersihkan nama baiknya. Skenario yang sudah Muldoko siapkan, dan tentu resiko itu sudah mereka kalkulasi. Maksudnya, kalau ada bagian yang tidak bisa lepas dari agenda istana desain awal, ada agenda untuk cuci tangan agar muka presiden ini, beliau presiden harus pecat. Berhentikan, kata pengamat politik dari Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Swarwi Caniago saat dihubungi Senin 8 Maret 2021 yang lalu. Pangi memprediksi bisa saja agenda pertama Muldoko adalah mendapatkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM sebelum ia mundur. Kemungkinan kedua, SK Menkumham didapat dari Muldoko sudah dipecat, atau memang SK Kemenkumham itu tidak akan keluar. Sesuai dengan secara akal sehat kita bahwa KLB tidak mengikuti ADART dan cacat. Kalau SK Menkumham keluar, ini negara sakit. KLB bodong kayak begitu. Ini kan mau menyelamatkan wajah presiden atau tidak saja, ujarnya. Karena itu, dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menyayangkan bahwa Jokowi tidak mengeluarkan pernyataan apapun. Sehingga wajar jika banyak orang menduga bahwa ada keterlibatan Jokowi di dalamnya. Karena Muldoko itu KSP yang merupakan pejabat istana, orang di lingkaran Jokowi. Kecuali Muldoko ini bukan KSP, itu kan pejabat negara yang kudeta melakukan makar. Ini memalukan sih menurut saya, sesal Pangi. Ya, mundur itu nggak cukup sampai di situ. Harusnya dipecat tidak hormat, karena itu sudah mencoreng nama presiden. Kalau gerakan kudeta ini tanpa sepengetahuan presiden, ini kan berbahaya Pak Muldoko ini, desaknya. Menurut dia, harus dibuktikan apakah garansi SK Menkumham ini sudah ada sebelumnya atau tidak. Sejauh ini, istana belum berbicara apalagi menunjukkan sikap tegas atas tindakan buruk yang dilakukan Muldoko. Jadi saya merasa kalau mundur atau tidak ya diberhentikan secara tidak hormat. Kalau ini serius, keduanya menghentikan KLB itu dengan skenario tidak mengeluarkan SK Kemenkumham. Sarannya, Pangi menambahkan, Jokowi memiliki kesempatan untuk memberikan legasi yang positif di periode keduanya dengan mengayomi dan melindungi parpol, karena sudah jelas bahwa ADART Partai Demokrat yang berlaku adalah yang terdaftar disahkan Kemenkumham pada Mei 2020 yang lalu. Kalau ada KLB bodong yang tidak ikut aturan itu, ya Menkumham jangan coba-coba, itu melawan hukum. Kalau Kemenkumhamnya memberikan itu berarti clear presiden sudah menggaransi ini. Jadi nggak mungkin Muldoko senekat ini, seberani ini kalau nggak ada garansi. Diketahui juga pemerintah telah membentuk tim transisi untuk perbaikan pengelolaan komplek Taman Mini. Kepala Staf Kantor Presiden Muldoko menjelaskan, tim transisi ini nantinya bakal merumuskan secara detail pengelolaan Taman Mini setelah tidak lagi dikelola oleh Yayasan Harapan Kita. Muldoko menyatakan tim transisi Taman Mini ini diketuai oleh Kemensesnek. Di dalamnya ada tim pengarah yakni Mensesnek Patrikno, Menseskap Pramono Anung, dan Kepala KSP Muldoko. Selain tim pengarah, ada juga tim asistensi yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DCKN, Kapolda Metro Jaya, dan juga Pangdam Jaya. Muldoko mengatakan tim transisi akan bekerja selama 3 bulan. Mulai kerja setelah dibentuk ini, pembentukannya sudah ada, jadi langsung bekerja, ujarnya saat konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat 9 April 2021. Muldoko menjelaskan tugas tim transisi ini antara lain menyiapkan rencana perbaikan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah di masa yang akan datang. Secara garis besar, Muldoko menyebut taman rekreasi di Jakarta Timur itu akan dikelola sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa, serta sarana wisata, edukasi, bermatra, budaya Nusantara.